warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bicara tentang auditing pendidikan yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Muhammad Salim. Saya Dian Rizky Kusumawardani, mahasiswa aktif semester 4 Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Izinkan saya menjelaskan mengenai konsep auditing pendidikan. Rekan-rekan sekalian, di mana sebelumnya auditing pendidikan terdiri dari pengertian, tujuan, manfaat, serta cara melakukan auditing. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau begitu langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Pengertian auditing. Pengertian auditing yaitu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan juga sistematis oleh pihak yang melakukan, bersifat independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen dan disertai dengan catatan pembukuan atau yang sering disebut dengan bukti pendukung. Lalu audit sendiri bertujuan agar bisa menunjukkan pendapat mengenai kemajuan atau kewajaran laporan keuangan. Pembahasan yang kedua yaitu manfaat auditing pendidikan. Adanya tindakan audit sangat berguna untuk menambah integritas laporan keuangan yang bisa dipercaya untuk kepentingan pihak luar seperti perusahaan atau lembaga pendidikan dan lain-lain. Selain itu, audit bisa mencegah fraud yang dilakukan oleh manajemen perusahaan atau lembaga pendidikan yang diaudit. Di antara manfaat auditing, yang pertama yaitu membuka pintu bagi masuknya sumber pembiayaan dari pihak luar. Yang kedua, menyiapkan kesalahan dan penyimpangan moneter dalam catatan keuangan. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih meyakinkan pada perusahaan atau perbankan atau lembaga pendidikan, lalu kemudian menentukan syarat penjualan atau pembelian serta penggabungan perusahaan dan suatu lembaga pendidikan. Pembahasan yang ketiga mengenai cara melakukan auditing pendidikan. Cara melakukan auditing pendidikan ini dibagi menjadi dua, yaitu dengan cara standar auditing secara umum dan yang kedua dengan cara standar pekerjaan lapangan. Untuk cara yang pertama yaitu standar auditing umum, terdiri dari auditing harus dilakukan oleh pihak memiliki keahlian atau pelatihan teknis yang cukup sebagai seorang auditor dan bukan hanya akuntan. Persyaratan selanjutnya, dalam semua hal yang berhubungan dengan kegiatan atau ikatan, auditor harus bersikap profesional dan objektif, tanpa memihak dan juga tanpa ada kecurangan dalam kerjasama. Dan persyaratan selanjutnya, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor harus memaksimalkan kemahiran dan profesionalitas dengan cermat dan juga seksama. Lalu, cara yang kedua yaitu standar pekerjaan lapangan. Terdiri dari pekerjaan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, kemudian jika menggunakan asisten maka harus disupervisi sebagaimana mestinya. Kemudian ada pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus memadai. Lalu syarat yang keempat, penyerahan laporan auditor harus memuat pernyataan mengenai laporan secara keseluruhan. Syarat yang kelima, jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat ditulis, maka auditor harus berani bertanggung jawab. Syarat yang kelima yaitu ketika ada penyusunan laporan yang tidak konsisten atau bermasalah, maka laporan auditor harus diperbaiki dan diperjelas lagi. Teman-teman sekalian, terakhir saya ingin menyampaikan bahwasannya merujuk pada pengertian, tujuan, manfaat, dan cara melakukan auditing tadi, maka harus dilakukan secara menyeluruh, baik dari dalam maupun dari luar suatu perusahaan atau suatu lembaga pendidikan. Dengan begitu, maka akan membantu auditor dan perusahaan dalam melakukan sistem auditing, baik secara efektif maupun efisien. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan maka ditulis di kolom komentar. Akhirul kalam, wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.